Jadi bukan pusulap merah doang. Bukan apa? Gus apa? Gus Samsudin. Bukan itu aja. Nah ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat Kiai NU karena pegangannya Syamsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman, tapi yang megang dia jadi kacau. Apa kata dia? Ente kalau nggak tahu bilang aja. Loh, kok ngegas nih orang? Pas berdiri lah sarungnya kurang panjang ya. Di kita kan rambut panjang preman. Apalagi guru kami dulu ya, yang namanya sama dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub. Kalau ada yang manjangin rambut, besok. Seperti itu, yang suka ingkar-ingkar begini wajar muncul pada orang-orang yang juhala. Jadi kalau ketemu orang begitu, hentikan debat. Kita nggak usah debat sama dia. Mau 1000 hadis kita bawa dia nggak percaya, karena kita bukan ustadznya. Ya, inna fil bayan la sihrun. Hadis sahih ini. Di dalam retorika ceramah ada sihir. Jadi bukan pusulap merah doang. Bukan apa? Gus apa? Gus Samsudin. Bukan itu aja. Nah ini fenomena Gus Samsudin ini juga PR buat Kiai NU karena pegangannya Syamsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Khazinatul Asror. Ini kitab kalau dipegang sama ahlinya aman, tapi yang megang dia jadi kacau. Ya, kacau juga jadinya. Ya. Aufa, ya ini punya sanadnya semua nih. Benar Kiai ya, aneh nggak salah kan? Wajahnya wajah-wajah wifik kan ini. Ya. Ini kitab-kitab biasa kita belajar dari lu, benar nggak? Biasa kita ngaji di Jawa itu biasa. Bahkan ada di Sunan Derajat itu ada pesantren. Yai Golfur kalau nggak salah namanya. Itu buka kajian Syamsul Ma'arif pakai YouTube. Artinya ilmu ini bukan lagi ilmu rahasia, sudah diilmiahkan, sudah bisa dijelaskan. Cuma orang yang takut ketakutan, ya, yang nggak ngerti mengatakan ilmu-ilmu begini sihir. Jangankan begitu, ya. Pernah nggak lihat di video nama Ashabul Kahfi dihancurin pas lagi ruqyah? Pernah lihat? Pernah lihat gak? Baru tahu ya. Jadi ada orang kesurupan, terus katanya jin yang di dalamnya, saya benci sama itu, ditunjuk sama dia. Ada nama Ashabul Kahf, tengahnya ada Kitmir. Akhirnya dihancurkanlah itu. Kok mau ya peruqyah dibohongin sama jin? Orang kesurupan itu belum tentu jin loh, bisa jadi otaknya error. Orang kesurupan itu kebanyakan stres. Yang benar kesurupan itu kalau dia punya ilmu-ilmu aneh. Itu benar kesurupan, itu mengjin bersarang di badannya. Ya jari majrad dam. Ya inna syaitan ya jari majrad dam. Syaitan ngalir setiap darah. Nah, jadi teman-teman yang hobi-hobi ilmu-ilmu begitu ya, jangan ngambil ilmu itu kecuali min ahlihi. Kalau min ahli aman. Nah ini sayang nih, kitabnya lagi diserang nih, ya, diserang oleh Ustadz Fulan, ya, saya nggak usah sebut, nanti gunjingin orang. Baik. Nah ayat ini pembuka pengantar bahwa kajian-kajian atau haflah-haflah haul, insya Allah bagian daripada sunnah yang tersirat dalam hadis uzkurul maut, mengingat kematian. Tidak ada mati kecuali ada orangnya. Mengingat mati itu apa yang diingat? Orangnya bukan. Memang mati itu ada wujudnya, betul ada wujudnya, tapi dia aradi. Ya, kalau belajar kitab akidah sifat 20 ada yang disebut jauhar, ada arad. Jauhar itu zatnya, arad itu karakter atau sifatnya. Contoh nih, Kiai Syauqi ganteng nggak? Saya nanyanya bukan ke ibu-ibu ya. Ini aja deh, pinter. Pinter itu arad, karakter yang melekat. Di mana melekatnya pintar itu? Di tembok atau di orang? Orang atau di ini. Jadi kalau ininya numpuk 3, sorbannya
Itu orang pinter bukan? Keminter atau pinter beneran belum tahu kita. Ternyata pakai serban, pakai kopiah, pakai rida, pakai sarung bukan alamatul zakat. Ciri-ciri orang pinter enggak. Ciri-ciri orang pinter nanti kalau berkalam ketahuan. Ya, maka salah kalau ada dai-dai supaya orang trust bajunya dibagus-bagusin, ya. Sorbannya nggak apa-apa, kita juga punya sanad serban kok ya. Ntar kalau ada masaknya saya pakai serban, antum jangan kaget. Ya, sekarang belum, sekarang masih pakai kopiah hitam ya, biar bid'ah. Nah, jadi gagah, ganteng, jelek itu arot namanya. Sama mati itu juga begitu, sakit mati itu arot. Kalau orang sudah belajar mati sebelum mati, maka dia di saat kematian datang rasanya indah. Nah, ini kalimat dua lafaz ini betul-betul menghibur ketika orang benar-benar membaca ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Setelah mati, tuwaffawna ujurakum. Innama tuwaffawna ujurakum yauman kiamat. Barulah, ini terjemahan maknawinya, kalau engkau ingin mendapatkan balasan yang sempurna, matilah dahulu. Itu sebabnya ahlullah, kekasih-kekasih Allah tidak pernah takut mati ya, bagi mereka hidup mati sama aja. Gak tahu kalau belakang saya ini udah siap mati belum Kiai? Ya. Orang kalau mati yang diingat apa? Kekasihnya. Nah, belajar mati itu memutus rasa cinta kepada selain Allah. Itu yang disebut mutu qabla an tamutu. Terjamaah saya gimana? Pesantren saya gimana? Nah, itu hilang semua. Itu yang disebut mutu. Nah, dulu kami kalau talqin zikir dan baiat thariqah, kiai saya, mursyid saya agak ngeri. Kami disuruh mandi tengah malam jam 12, disuruh tidur ngadep ke kiblat, terus dikapanin, bukan dikapanin sih ya, kain kapan dijadiin selimut, suruh zikir sampai subuh. Jadi nggak boleh tidur, ketiduran boleh. Jadi kalau zikir itu benar ketakutan kita, menggigil. Subuh-subuh baru ditalkin, nangis semua. Sekarang kan minta rukhsah semua antum ya. Kiai, talkin dong, enak amat ya, kayak obral. Tapi kiai sekarang alhamdulillah, karena semua kiai baik-baik hati, orang datang tapi talkin semua ya. Saking baiknya kiai zaman now. Dulu mana ada begitu. Kita nggak bisa begitu dulu sama guru-guru kita. Sulit mendapatkan permata zikir, karena di situ belajar mati. Ya. Bahkan ada satu mursyid saya, ya, dulu latihannya dikubur dia. Bisa sehari, bisa 2 hari. Coba bid'ah nggak tuh? Bid'ah nggak tuh? Kan kalau ada sekarang orang begitu kan dianggap bid'ah, horor jadinya. Dimasukin ke dalam kubur, dibuatin liangnya, disuruh di situ tidur berhari-hari. Ada yang baru 5 menit nangis-nangis naik ke atas. Ya. Cuma kiai-kiai zaman now udah nggak begitu. Muridnya wiridan dikasih handphone. Ya. Maksudnya wiridnya diijazahkan lewat WA. Bener ya? Jadi sekarang orang-orang wiridan buka handphone. Soleh bener. Udah zaman sudah berubah. Maka thariqah karena artinya metode mesti diganti. Metodenya. Namanya tetap Naqsyabandi, namanya tetap Syazili, namanya tetap Syatari, namanya tetap Idrisi, tapi metodenya harus disesuaikan ya, supaya mutu qabla anta mutunya bisa diterima oleh khalayak hari ini ya. Semoga para kiai kita diilhami selalu oleh Allah SWT untuk mengajar yang fresh ya. Amin ya rabbal alamin. Tabarukan dengan kitab yang dibaca oleh almarhum Syekh Kiai Haji Muhammad Sahih Ansari. Namanya udah sahih ya. Kebayang kalau sahih kitab apa dong? Sahih Bukhari ya. Ada satu pasal yang mau saya baca di sini.
Tentang hobi kiai NU baca hadis dhaif ya. Faslun ya. Bisanadina al-muttasil al-imam al-hafiz al-faqih al-mujtahid an-Nawawi qaddasallahu sirruhu qala fasl i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un fi fada'il al-a'mal ay ya'mala bihi walau marratan wahidah liyakuna min ahli. Nah, hobinya Pak Kiai ini benar ya Pak Kiai ya? Ketahuilah sepantasnya seyogyanya bagi siapa saja yang sampai kepadanya satu hadis meskipun dhaif dalam bab fadilah amal, agar ia beramal meskipun sekali, liyakuna min ahli, supaya dia tetap disebut ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka jangan heran ulama-ulama kita ahlus sunnah tidak masalah baca hadis-hadis dhaif. Yang penting hadisnya dijelaskan ya, hadisnya dijelaskan. Nah, ini zaman, mohon maaf para kiai tidak bermaksud menggurui anak-anak muda sekarang yang baru-baru hijrah. Pertanyaannya gimana nak? Dalilnya mana? Gitu kiai. Hadisnya sahih nggak? Disahihkan Albani nggak? Ya. Gimana? Ya, pasti gregetan nih kiai-kiai ini. Itu tidak dapat dijawab. Mang ente udah hafal Alfiyah, nggak bisa begitu. Mang ente udah ngaji Jurumiyah, nggak bisa begitu. Aneh udah 30 tahun di pesantren, nggak bisa digituin. Mesti disebutkan betul ini hadis Sahih Bukhari dalam kitab ini. Bahkan sekarang lebih keren lagi, minta nomor dia. Biasanya kalau kita orang minta nomor ingatnya apa? Ya, togel. Sekarang canggih, nomor masuk ke kitab hadis. Padahal dulu kalau kita ngaji nggak ada tuh nomor. Bahkan dulu halaman nggak ada. Al-Quran kitab itu untuk nyambung dengan halaman berikut, di pojok bagian bawah disebutkan satu kata di halaman ujungnya yang ada di halaman berikutnya. Gak ada halaman numerik itu semua muncul dari penerbit zaman now. Maka beda penerbit, beda nomor, beda. Dulu saya ngaji di Menteng, ada satu masjid udah jadi hotel sekarang tuh, nggak tahu tuh statusnya. Kita nyebutin Sahih Bukhari, kitab saya emang gak ada nomornya. Kitab Darul Fikir yang kuning zaman-zaman dulu, ya kayak gini warnanya, ya, kitab kuning. Tiba-tiba di pojok dia nggak ikut ngaji sama kita. Dari tadi main handphone mulu. Giliran kita nyebutin hadis, telinganya, dia seneng hadis. Jadi kalau udah qala Rasulullah, telinganya, ini untungnya mereka, bagusnya mereka. Langsung nanya, hadis berapa Tan? Tatma murtad, ya kan? Saya bilang di kitab saya nggak ada nomornya. Apa kata dia? Ente kalau nggak tahu bilang aja. Loh, kok ngegas nih orang? Pas berdiri lah sarungnya kurang panjang ya. Bukan pakai sarung dia. Akhirnya kita maklum, kurang bahan, atas bawah kurang. Dari dulu kita cuma ngamalin matan, nggak ada ngapalin nomor, apalagi halaman, nggak ada. Itu bid'ah semua itu ya. Walaupun boleh, ya. Uji-uji kecerdasan mah boleh, tapi nggak perlu sebenarnya. Yang penting hafal hadis tuh. Bisa nggak? Waladhdallin amin. Surat 33 ayat 1 sampai 7. Allahu Akbar. Nggak bisa. Yang penting hafal ayatnya. Coba ya tanya nomor ayat yang dibaca sama ustadz kita yang baca. Apa nggak tahu? Nomor berapa tadi? Tuh nggak tahu dia. Pada hafiz. Berarti hafiznya sohe deh. Nah, jadi walaupun hadisnya dhaif, walaupun marrah fil hayah na'mal bih,
Walaupun sekali seumur hidup kita amalin. Kalau saya yang sahih aja belum saya amalin semua, apalagi yang dhaif. Contoh nih ya, hadis manjangi rambut, udah belum Kiai? Segini Kiai. Ya. Kalau di kita kan rambut panjang preman. Apalagi guru kami dulu ya, yang namanya sama dengan Kiai Ali Mustafa Yaqub. Kalau ada yang manjangin rambut, besok ukhruj minal ma'had ya. Bisa begitu ya, disuruh potong nggak mau potong, suruh potong nggak potong, udah insahib, udah inti keluar, nggak bisa diatur. Apakah beliau menentang sunnah Nabi panjangin rambut? Tidak. Ternyata memahami sunnah itu ada yang secara harfiah, ada yang secara maknawi. Nah itu ahlinya yang tahu. Kalau sekarang kan enggak ya, para kiai ini ahli bid'ah nih, kebanyakan yang jenggotnya nggak banyak. Cuma berapa yang ahlul jenggot ini. Nah ini penting kita perhatikan bahwa beramal dengan hadis yang dhaif itu boleh ya. Bahkan tetap dianjurkan liyakuna min ahli ya. Wala yanbaghi an yatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassar minhu. Sebaiknya dia tidak meninggalkan itu, hadis itu nggak langsung dibuang. Nah sekarang kan orang soal adab, hadisun dhaif, dha'afahu Albani ya. Hadis dhaif, dha'afin Albani, nggak usah dipakai, nggak begitu. Hadis sahih itu yuhtamal fihi dha'af. Hadis sahih sendiri pun itu ada kemungkinan dia dhaif. Contoh, mau tahu hadis sahih tapi ada kemungkinan dhaifnya. Dari mana taunya? Setelah dikumpulkan semua riwayat baru ketahuan. Yang menjadi akidah yang antum sering bentrok sama mereka. Ya. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim sahih bukan ya? Sahih. Datang seseorang kepada Rasulullah mengadukan masalah budaknya. Budaknya ini dipercayakan ngurus domba. Tapi nggak becus karena IQ-nya kurang ya. Naqisatul aqli kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Dilaporkan kepada Nabi kemudian mengatakan i'tiqha in kanat mu'minah ya. Kalau dia mukmin, perempuan ini beriman, maka bebaskan. Lalu Nabi nanya, di riwayat Imam Muslim pertanyaannya apa? Ainallah. Apa artinya? Allah di mana? Hadis sahih loh. Sedangkan Sayyidina Ali mengatakan man ayyanal aina fala yuqalu lahu aina. Siapa yang menciptakan tempat, maka dia tidaklah bertempat. Apa ini pertentangan? Lalu bagaimana dengan surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Al-Ikhlas ayat 4, lam yakun lahu kufuwan ahad. Apakah pertentangan? Enggak. Ketika dikumpulkan riwayatnya bertemu, riwayat ini ada persoalan yang tidak terungkap. Kita kumpulkan di hadis Imam Malik, di hadis Imam Abu Daud, ada nanti di Nasai, ada nanti di Ahmad. Ketemu ternyata ada persoalan di riwayatnya. Apa persoalannya? Di satu riwayat Nabi nanya, aina rabbuk? Man rabbuk? Siapakah Rabbmu? Siapakah Tuhan penciptamu? Dijawab Allah. Di riwayat ketiga, atashhadina alla ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Saya mau tanya, kalau ada orang mau masuk Islam itu dengan mengatakan Tuhan di langit atau dengan syahadat? Dengan syahadat, benar. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan di langit sana, Muslim nggak dia? Berarti hadis ini, riwayat ini tidak cocok secara kaidah ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu fikih, tidak sah Islam seseorang kecuali dia bersyahadat. Dan itu hadisnya mutawatir. Bersyahadat adalah syarat masuk Islam.
Jadi jika perempuan ini mengatakan Ainallah, hadisnya harus tunduk kepada makna kedua dan ketiga, man rabbuk, dan yang kedua atashhadina alla ilaha illallah, ya. Maka hadis Ainallah, di mana Allah ini, oleh Imam Nawawi dimaknai lain. Kata aina tidak berarti tempat secara materi, dapat juga berarti maknawi. Nah, saya menghindari itu. Penakwilan itu agak berbahaya. Kita pakai saja hadis kedua dan ketiga, ya. Ini sebagai contoh. Hadis riwayatnya sahih, tapi konten isinya bermasalah. Sahih riwayatnya, matannya bermasalah. Nah, ini contohnya, ya. Ada hadis dhaif. Kalau dhaif, kira-kira diamalin sahabat gak? Seharusnya kan enggak. Seharusnya enggak. Diamalin tabi'in gak? Enggak, kalau emang dhaif. Maka Imam Tirmizi, Imam siapa namanya? Dan kawannya Imam Abu Daud punya satu metode. Jika ada satu hadis, menurut kita ahli hadis, kata mereka ini dhaif, tapi diamalkan oleh generasi awal, generasi kedua dan ketiga, yang disebut oleh suatu kelompok sebelah, apa namanya, ulama salafus saleh, gitu ya. Cara melafaznya benar gak? Salafus saleh, gitu ya. Kurang fasih. Ini diprotes sama Banser. Kayaknya menyebut Banser pun kurang sahih ini. Banser. Salaf mengamalkan. Yang disebut salaf itu secara mustalah itu generasi awal, pertama, kedua, ketiga, sampai abad ketiga Hijriah. Imam Abu Daud, Imam Tirmizi mendapati ulama sebelum mereka dan generasi sebelum mereka, kalau ada orang meninggal baca Yasin. Tapi hadis Yasin itu dhaif. Imam Abu Daud meriwayatkan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin terhadap orang yang mauta. Yang mauta, yang sakaratkah, sakitkah, atau sudah mati. Baik mati kemarin atau mati 1000 tahun lalu, boleh dibaca Yasin, kan mauta. Hadis ini dhaif, tapi Imam Abu Daud tidak mendhaifkannya. Pinteran kita apa Abu Daud? Imam Abu Daud ini seperguruan sama Imam Bukhari. Beliau berdua ini ngaji kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berguru ke Imam Syafi'i. Kata Abu Daud, jadi Abu Daud ini nulis kitab ke Mekah. Sampai di Mekah, orang Mekah nanya. Memang dari dulu orang Mekah gak banyak nulis kitab, kecuali pendahulunya, ya, Al-Humaydi. Kata orang Mekah, Abu Daud, kirim surat. Hai Abu Daud, apakah di dalam kitabmu ini semuanya sahih? Dia kirim surat balasan. Wa ma sakattu anhu fahuwa salihun. Hadis yang tidak aku komentari, maka hadisnya saleh, bukan salafus saleh. Jadi hadis itu enggak hanya hadis sahih, ada hadisun salihun. Ini mustalah ulama salafus saleh. Sekarang kan enggak ada orang pakai begitu. Yang ada apa? Santri NU soleh gitu ya. Atau namanya solikun, ya, soleh-solikun ya. Tapi soleh artinya relevan untuk diamalkan, itu arti soleh. Ini Imam Abu Daud loh yang ngomong. Imam Abu Daud ulama salafus soleh, lebih pinter dari imam-imam yang sekarang, ya. Apakah Albani, apakah Bin Bas, nggak ada apa-apa, ya. Abu Daud langsung ketemu pendiri mazhab. Kata beliau, yang tidak aku komentari riwayatnya, maka boleh diamalkan, bagus diamalkan. Kami ceklah ini hadis. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin untuk orang mati. Ternyata Abu Daud tidak mendhaifkannya. Maka hadis ini
wajar dipakai oleh ulama ahlus sunnah aswaja, terutama nahdiyin. An-nahdiyin kan aswaja sekarang banyak, ya. Ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah, ada al-wahabiyah. Banyak yang nggak ridho, ya. Aduh, kayaknya ahli bid'ah banyak di belakang. Ini kalau di Quran itu kan yuwaswisu fi sudurin nas. Baik, ini contoh. Ini hadis dhaif, tapi diamalkan ulama salaf. Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, jika ada ulama salaf mengamalkannya, mereka sebut sahih. Sahih, ya. Mungkin kita dari dulu nanya, kenapa ya majelis-majelis ulama aswaja ini dimulai dari sholawat, ngaji. Kok ada baca-baca ngajinya, baca Qur'annya, ada sholawatnya? Emang di masa Rasulullah ada begitu? Gitu ya? Nah, kita lupa. Di masa Rasulullah, di Sahih Bukhari, di Muslim banyak riwayat ini berkumpul. Kemudian di riwayat Imam Ahmad ada satu riwayat mengenai yang kita kerjakan hari ini. Tadi pada maghrib salawat, ya, istighosah ada, khatmul Quran. Nah, amal-amal begini itu ternyata disebut di hadis. Ketika malaikat yang disebut sayyarah atau tawafin, mereka berkeliling ke alam semesta, yang mereka cari cuma siapa yang mereka cari? Di hadis Imam Ahmad disebutkan detail, orang yang memuji ala Allah, ya, simbol-simbol Allah. Yang kedua, yatluna kitabak, membaca ayat-ayatmu ya Allah. Yang keempat, yazkuruna, mereka menyebut-nyebut namamu ya Allah. Yang keempat, berapa tuh tadi? 4 ya, salah angka ya, kesemangatan. Yang keempat, yusalluna ala nabiyyik, mereka bersolawat kepada nabimu. Tuh, satu paket. Dan yang mengamalkan itu hari ini cuma ahlus sunnah wal jamaah yang ada di negeri kita. Yang lain-lain udah banyak ditutup majelisnya. Di Mesir udah banyak ditutup, ya. Ya, di Mesir bukan bid'ah, emang ya negaranya begitu ya. Udah semenjak pandemi inilah. Kiai-kiai pandemi tetap buka, karena itu perjuangan. Ya. Benar Kiai, selama pandemi kita masih majelis, nggak ada masalah, nggak ditangkep, ya, nggak ditangkep kan? Karena pakai masker kan? Masker pas masuk, duduk enggak. Malah kiai-kiai kita dijaga sama aparat. Di sana enggak. Antum coba buat majelis. Saya waktu ke Uzbek ziarah ke Imam Maturidi. Jadi kita kan akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah saya baca Yasin di sana, dan itu baca Yasin paling nikmat yang saya baca seumur hidup. Sampai hari ini belum pernah baca surat Yasin senikmat baca surat Yasin di makbarahnya Imam Abu Mansur Maturidi di Samarkand. Ya. Gaetnya kita udah nyampe malam. Kata orang kampung, exit. Bisa bahasa Inggris juga orang sini. Kita ngomong bahasa Inggris nggak bisa dia. Bahasanya bahasa Tajikistan. Saya bilang, udah tenang. Walinya udah nunggu, saya bilang gitu udah. Kita juga bingung walinya siapa. Kita patihain aja, patihain terus. Bener, saya sampai di gerbang sudah ada yang nunggu. Udah dikunci, udah digembok. Udah tengah malam kita datang. Kata dia, saya kan pakai kopiah hitam. Antara rais as-safar. Padahal bukan, saya bilang na'am. Padahal raisnya di belakang. Yang penting bisa masuk. Ya. Masuklah kita. Ketika masuk, bahasa Arabnya cakep sekali ini orang. Saya tanya, ente punya majelis nggak? Jamaahnya banyak nggak? Dia bengong sama kita. Ente apa-apaan sih? Kami di sini ngumpul 5 orang, tangkap. Ngajar harus izin dari pemerintah. Nggak dapat izin pemerintah, bubarin. Begitu. Coba kiai-kiai ini mana mau di sertifikasi ustadz, nggak mau. Kecuali ada warna apa? Ya, ada angka-angkanya pasti mau. Ya.
Nggak bakal mau. Kiai-kiai itu akan terhambat ketika mereka dikasih sijil-sijil. Ya. Tuh kan, baru ada yang ngomong mau atas ada rekeningnya. Nah, ini negeri alhamdulillah kita bersyukur sekali ya. Alhamdulillah. Nah, ulama salafus soleh amalannya dulu seperti yang kita amalkan hari ini, baca Quran, sholawat berjamaah, zikrullah berjamaah, ya, muji-muji Allah, kajian-kajian, membaca ayat suci. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Dan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah asbab kenapa negeri kita, ya, Covid begini, Indonesia termasuk negeri paling santuy ya. Inflasi nggak begitu. Tahu inflasi nggak? Kalau orang Sunda kan inflasi. Resesi nggak begitu, santai aja. Covid nggak Covid, solar udah naik, mobilnya ganti aja. Emang ajib, negeri ini ajib. Allah berkahi, alhamdulillah rabbil alamin. Dan saya yakin ini berkah. Dulu ulama kita baca Yasin, baca Quran, baca sholawat di negeri ini. Tanah ini diberkahi, ya. Baik.